Jika tidak TERSIBUKKAN dalam kebaikan, pasti akan TERSIBUKKAN dalam hal sia-sia. Saudaraku, semangatlah dalam memanfaatkan waktu luang kita untuk kebaikan dan ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Karena jika kita tidak disibukkan untuk kebaikan dan ketaatan, tentu kita ada sisa waktu yang akan beralih pada hal-hal sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Sungguh telah banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surah Ibrahim 34. Dalam Taisir Al-Karimir Rahman, Syekh As-Sadi mengatakan, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya, maka lebih-lebih lagi untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sungguh manusia benar-benar zalim dan kufur. Itulah tabiat manusia di mana 1. Dia zalim dengan melakukan maksiat. 2. Kurang dalam menunaikan hak Rabb-Nya. Dan 3. Kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mensyukurinya, tidak pula mengakui nikmat tersebut kecuali bagi siapa yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mensyukuri nikmat tersebut dan mengakui hak Rabb-Nya serta menegakkan hak tersebut. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa waktu luang merupakan salah satu di antara dua kenikmatan yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Tetapi sangat disayangkan, banyak di antara manusia yang melupakan hal ini dan terlena dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Muttafaqun alaih. Saudaraku, banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan ini. Padahal setiap nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan akan ditanyakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Quran Surah At-Takaatsur 8. Saudaraku, waktu yang telah berlalu tidak mungkin dapat kembali lagi. Penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu adalah penyesalan yang tinggal penyesalan. Ingatlah, waktu yang sudah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Syekh Abdul Malik Al-Qasim berkata, waktu yang sedikit adalah harta berharga bagi seorang muslim di dunia ini. Waktu adalah nafas yang terbatas dan hari-hari yang dapat terhitung. Jika waktu yang sedikit itu yang hanya sesaat atau beberapa jam bisa berbuah kebaikan dan ketaan, maka ia sangat beruntung. Sebaliknya jika waktu disia-siakan dan dilalaikan, maka sungguh ia benar-benar merugi. Dan namanya waktu yang berlalu tidak mungkin kembali selamanya. Lihat Risalah Al-Waqtu Anfas Lataut, Helm 3. Saudaraku, sungguh disayangkan jika waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Waktu yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, jika kita tidak memanfaatkannya untuk berbuat ketaatan kepadanya, niscaya waktu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Dalam kitab Al-Jawabul Kafi karya Ibnul Qayyim disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari orang sufi. Inti nasihat tersebut terdiri dari dua penggalan kalimat berikut. Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Saudaraku, senantiasalah kita memohon pada Allah Azza wa Jalla kebaikan pada hari ini dan hari besok karena hanya orang yang mendapatkan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jalla yang dapat selamat dari tebasan pedang waktu. Ibnu Mas'ud berkata, tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku semakin berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Al-Hasan Al-Basri berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengkaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam kebaikan dan ketaatan untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.